Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamam wajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para ustadz, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Bidayatul Hidayah dalam daurah Ramadan ini. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat wal afiat, diberikan kemudahan-kemudahan dalam hajat kita yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'is syamsi ila zawali. Adabu ma, etika, adab-adab, hal-hal baina tulu'is syamsi, antara terbitnya matahari, ila zawali, sampai tergelincirnya matahari. Fa idza tala'atis syamsu, apabila sudah terbit matahari, wartafa'at, dan telah naik, qadra rumhin, seukuran tumbak, fasalli, maka sholatlah rakaataini, 2 rakaat. Wadzalika, dan demikian itu, yaitu sholat 2 rakaat, inda zawali waqtil kahrohati, ketika hilangnya waktu karohah, waktu makruh, lissolati, untuk sholat sunat mutlak. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat itu makruhatun, dimakruhkan, mimba di faridotil subhi, sesudah kewajiban sholat subuh, ilartifa'i syamsi, sampai naiknya matahari. Faida adha, maka apabila sudah terang, sudah masuk waktu duha, sudah terang an-naharu, siang, wa mado, dan telah melewati, minhu, dari nahar, dari siang itu, qaribun, waktu yang dekat, min rub'ihi, dari seperempatnya siang,
Wasolli maka sholatlah. Sholat duha dengan sholat duha. Arba'an 4 rakaat. Ausitan atau 6 rakaat. Au tamanian atau 8 rakaat. Masna dua-dua, 2 rakaat 2 rakaat. Faqad nukilat maka telah dikutip, dipindahkan, dikutip hadhil a'dadu, bilangan ini, bilangan-bilangan ini, kulluha semuanya bilangan ini, an Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassolatu adapun solat itu khairun baik, kulluha semuanya. Falyas faman sa'a maka siapa yang berkehendak falyas taksir maka hendaklah memperbanyak. Waman sa'a dan siapa yang berkehendak falyas taklil maka melakukan dengan sedikit. Falaisa maka tidak ada baina tulu'is samsi di antara terbit fajar wa zawali dan tergelincirnya matahari, rotibatun ketetapan, minas sholati dari sholat sunat, ila hadihi kecuali duha, kecuali ini sholat duha. Ini bab menerangkan etika apa saja yang dilakukan antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Imam Ghazali menjelaskan kalau sudah terbit matahari dan sudah sampai tingginya setumbak, maka sholatlah 2 rakaat. Dan sholat itu dilakukan ketika sudah hilangnya waktu makruh. Sebab ada waktu makruh yang sebagian ulama menjelaskan namanya karohatu tahrim, makruh haram, makruh campur haram, yaitu sesudah sholat subuh sampai waktu naiknya matahari, sampai terbitnya matahari, itu sholat sunat mutlak, itu hukumnya karohatu tahrim. Jadi sudah sholat subuh itu nggak ada sholat sunat, sunat mutlak maksudnya. Kalau misalnya mau mengqadha ya boleh mengqadha sholat. Kalau misalnya masuk masjid ya boleh tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Izin lagi.
sholat yang tidak ada sebab. Iya. Iya, dan waktunya tidak ditentukan. Jadi maksudnya kalau sholat sunat Isra itu gimana? Iya, nanti diterangkan. Tunggu dulu ya. Permainan baru mulai. Ya. Tunggu dulu, baru permainan baru mulai ya. Yang datang pun masih ada lagi ya. Jadi jangan sampai melakukan sholat sunat mutlak di waktu karohatut tahrim. Sesudah subuh nggak ada sholat sunat kecuali mengqadha. Atau ketika ada 5 itu ya, ketika terbitnya matahari sampai matahari setinggi tombak. Makanya ditunggu dulu. Kira-kiranya jam 6.30 itu ketika terbitnya matahari. Setinggi tombak itu kira-kiranya jam 7.15 atau 30. 70 nggak ada ya. Jam apa itu 70 menit? Makanya oleh Imam Ghazali dikatakan qadra rumhin gitu. Itu makruh. Yang ketiga, ketika matahari di tengah, namanya istiwa. Ketika di tengah hari, jam 12 misalnya, pas. Kalau istiwanya jam segitu. Kalau di Jawa jam 12 sudah zuhur. Sampai tergelincirnya matahari itu karohatut tahrim. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak apa-apa. Ketika matahari pal istiwa di tengah hari sampai tergelincirnya matahari itu haram karohatut tahrim namanya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu boleh. Yang keempat, ketika matahari terbenam, hampir terbenam, sampai terbenam. Ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam, itu karohatut tahrim. Yang kelima, sesudah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari. Di siap sholat asar jangan berdiri lagi. Aku mau banyak pahala kok nggak dikasih katanya. Ya nggak boleh ya, karena ada aturannya. Ini semuanya 5 itu tadi selain di tanah suci Haramu Makkah. Artinya kalau di Masjidil Haram itu dibolehkan. Yang di tanah haram itu dibolehkan. Tanah haram itu maksudnya tanah yang dimuliakan ya. Bukan tanah haram karena habis dibuat menyembelih babi gitu, bukan ya. Haram ada artinya mulia, ada artinya yang diharamkan gitu. Jadi sesudah itu kalau sudah naik setinggi tombak tadi ya sekira-kiranya jam 7 atau jam 7
15 gitu. Sholat 2 rakaat menurut Imam Ghazali, sholat itu niatnya sholat isyraq. Menurut Imam Ghazali ya. Karena menurut Imam Ghazali dan pengikutnya, diingat-ingat ini ya, ini banyak yang sok-sokan menerangkan sholat isyraq ini. Taunya entah dari mana. Menurut Imam Ghazali, sholat itu dengan niat sholat isyraq, bukan sholat duha 2 rakaat. Sholat isyraq itu yang afdal pertamanya baca surah Wadduha sesudah Fatihah, keduanya baca surah Alam Nasrah. Selain Imam Ghazali yang muktamad itu sholat itu juga namanya duha, tidak ada sholat isyraq gitu. Itu ya. Makanya di kitab-kitab yang dasar-dasar tidak ada sholat isyraq. Ya. Jadi sholat isyraq itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu fasholli raqaten. Sebab nanti faida adha fasholli sholat duha. Nah, berarti sholat isyraq itu. Dua rakaat saja sholat isyraq itu. Apabila sudah naik matahari itu sekira-kiranya yang terbaik itu 1/4 siang, ya sekiranya jam 9, itu jam itu kamu bagi 4 itu kamu gini kan, sit gitu ya. Jam 9 itu dibagi 4 ya. Sekiranya jam 9, setengah 10, jam 9 pagi bukan jam 9 malam ya. Ya. Itu kemudian sholat duha. Jadi menurut pendapat yang kuat, yang sholat 2 rakaat tadi juga sholat duha, bukan sholat isyraq gitu. Makanya dalam hadis disebutkan sholat Nabi subhatad duha. Sholat Nabi 6 rakaat 2 waktu. Idza asraqatis samsu, apabila terbit matahari dan naik, lalu qoma sholat rakaatain, tegak Nabi 2 rakaat. Itu awal hadisnya diriwayatkan karena yushollid duha. Jadi adalah Nabi sholat duha. Itu di tengah Imam Syekh Nawawi itu menjelaskan itu ya. Karena yushollid duha 6 rakaatin fi waqtaini. Waktunya 2 kali Rasulullah. Yang awal-awalnya 2 rakaat, baru sekitar jam 9 4 rakaat. Dua-duanya dikatakan sholat duha gitu ya. Sebab hadisnya yushollid duha gitu ya. Imam Ghazali biniyati sholatil isyraq gitu ya. Menurut Imam Ghazali ya, sama jumlahnya pun sama. Kamu mau pilih yang mana kalau ikut Imam Ghazali sholat isyraq. Pendapat yang muktamad sholat duha juga itu.
Ya udah, itu aja jawabannya ya. Sholat Isyraq itu 2 rakaat ketika mulai terbitnya matahari dan sudah mulai naik sikit udah habis waktunya. Itu. Tapi kalau duha waktunya lama. Itu ya. Sampai jam 11 pun masih bisa. 11 pagi ya, siang bukan 11 malam. Nanti diingat-ingat nanti jam 11 malam katanya sholat apa? Duha katanya kan itu. Ini waktu mana ini katanya? Ya sinilah Pak Ustadz katanya. Bukan jamaah tabligh saja ya, jamaah yang enggak tabligh pun sebagian melakukan, cuma enggak tahu itu. Enggak tahu wajahnya itu ya. Kalau di kitab-kitab yang ringan-ringan saja sholat Isyraq itu enggak ada. Yang ada sholat duha. Pernah Ustaz tengok di kitab? Enak kalau tinggal nanya gitu ya. Kalau nyari setengah mati, iya kan? Iya. Nanya pun dalil dia. Seharusnya yang jawab yang dalil gitu ya. Tapi untung ya tahu dalilnya gitu ya. Masih sadar. Dan dalil itu saya tengok dalil wajib bermanfaat. Iya. Ya termasuk inilah ya. Jadi ngikut Imam Ghazali. Itu di kitab-kitab yang agak besar sedikit lah. Ada orang yang ceramah berapi-api katanya di Masjid Agung, masjid besar itu ya, Masjid Agung. Sholat Isyraq harus yang dilakukan di masjid katanya. Itu enggak betul juga ya. Mana ada sholat yang harus dilakukan di masjid? Sholat Jumat saja boleh dilakukan di luar masjid. Kalau misalnya masjid ditutup misalnya, udah di lapangan situ aja. Gitu ya. Yang penting ada perkampungan 40 orang. Enggak ada 40 orang 12 pun jadi. Sudah itu main volley kan pas. Ya kan? Itu. Jadi ditanyakan sama saya, katanya entah dari Timur Tengah katanya kan gitu. Ya dari Timur Tengah pun kalau nggak baca kitab sama aja dengan unta. Ya. Hah? Jadi unta itu lama di Makkah. Tapi suruh baca kitab, oh gitu aja. Gitu. Makanya ada ustadz-ustadz tuh masalah khutbah di Arafah, tahapa masalahnya. Kata satu ustadz yang baca kitab, nggak bisa itu, harus begini. Bisa, aku udah tukang bawa jamaah haji. Ustadz kan nggak bawa jamaah haji kan, kata. Baru ini kan bawa katanya kan itu. Di lain waktu dijawab lagi, aku pakai berdasarkan kitab, kau kan unta katanya kan gitu, gitu. Naik hitamnya, karena kau nggak baca kitab katanya kan gitu, gitu. Iya semua kawan-kawan semua ya, yang bilang kau kan unta itu udah meninggal.
Makanya ukurannya kitab. Ada kitabnya apa enggak? Gitu. Jadi istilah Al-Mu'min, kalau tak berkitab jangan bercakap. Ya. Ada kitabnya apa enggak? Orang sedangkan ada kitabnya aja enggak bisa baca. Dipersilahkan baca sendiri gitu. Ditunjukkan ini Ustadz dalilnya, ditengok, oh iya ya sudah saya baca ini gitu. Padahal ditengok itu entah apa itu pun maksudnya gitu ya. Karena baca kitab itu enggak gampang. Yang pandai nahu pun belum tentu bisa. Apalagi yang enggak pandai gitu. Karena ada aturan untuk menjelaskan posisi-posisi kitab itu bagaimana. Kemudian sholat duha, ya lanjut. Sholat duha ini 2 rakaat pun jadi. Misalnya mau tambah 4 rakaat, ya. Misalnya mau tambah lagi 6 rakaat. Mau paling banyak falias taksir 8 rakaat. Tapi harus 2 yang afdol. 2 rakaat itu. Itu waktu-waktu di mana yang afdal untuk melakukan ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Terlebih-lebih yang jualan gitu ya, sholat duha rajin gitu ya, jual melon misalnya ya. Salah satu di antaranya fadilah sholat duha itu menyebabkan tetapnya nikmat. Jadi nikmatnya misalnya apalah dia dikasih nikmat jabatan yang bagus, dikasih nikmat ilmunya banyak, itu nikmat ya. Ya itu bisa juga nikmat ya. Karena bukan berarti kalau yang nggak cantik nggak nikmat, itu juga nikmat itu ya. Ya. Nah, cara berpikir untuk seperti ini itu harus cepat tanggap. Sebab kalau yang cantik saja nikmat, yang nggak cantik, ya saya maka nggak menyebutkan, ya. Itu ya. Yang nggak cantik juga nikmat itu. Orang kepengen punya istri pun payah itu. Ya, makanya kalau sudah punya jangan disia-siakan. Ada yang udah 7 kali ditolak terus, sampai sudah 7 keturunan ini gitu. Jadi mengenai si cantik tadi. Itu. Jadi katanya dapat istri cantik, ya emak. Kalau nggak cantik, ya bersabar. Iya itulah nikmat juga. Sekarang Ustadz rasakan lah itu nikmat apa enggak? Nikmat. Ya, gitu. Jadi itu enggak itu contohnya, nanti mafhumnya nanti beda ya. Yang kedua itu menjaga kelapangan rizki. Makanya jualan kue gitu ya, sholat duha, kue bolu Aceh gitu ya, sholat duha, kue bolu Padang, sholat duha ya, kue bolu Jawa ya. Nanti ada tiba-tiba mesan, malah dipesan pula, semuanya diambil, asal jangan orangnya lah sekalian ya. Terus menjaga kesehatan, menjaga sehat ya, karena itu sholat yang bersyukur atas nikmat kesehatan. Ini
Syed Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan ya, saya cuma meniru saja, meniru orang alim ya. Yang terakhir kata Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, menolak bala ya. Itu kesimpulannya kata Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya takut corona, salah satu diantaranya ya sholat duha. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, sholat duha itu yang rakaat pertama sesudah Fatihah baca wasyamsi wa duhaha. Menurut Syekh Ibnu Hajar, sunnahnya itu. Dan rakaat kedua sesudah Fatihah wa duha, panjang-panjang ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jadi sampai akhir pun ha gitu. Wadduha wal laili idza saja gitu ya. Tapi menurut Syekh Ramli yang baca yang pendek-pendek saja, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Orang pilih yang pendek lah, kalau untuk baca ini pilih yang pendek. Jadi kalau untuk makan pilih yang banyak. Al-Kafirun itu seperempatnya Quran, Al-Ikhlas sepertiganya Al-Quran gitu. Sehingga Syekh Romli mengatakan itu saja Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kamu sholat duha baca apa? Jarang. Iya, memang saya tengok mukanya udah. Ya. Pas waktu itu kesibukannya banyak gitu. Ya udah ya, ini ilmu saja ya. Kalau kamu nanti udah sadar, kamu amalkan gitu ya. Ini ya. Ya. Oh ya. Habis subuh belanja ke pajak. Jadi kayak orang Arab ini ya. Orang Arab itu yang belanja laki-laki. Istri di rumah. Atau ikut juga. Oh. Bagus itu ya, kayak orang Arab. Tapi istrinya terus gemuk itu nanti. Karena nggak banyak kerja, makanya istrinya orang Arab itu bulat-bulat. Gemuk, pakai baju hitam-hitam gitu. Makanya dia tertarik sama TKI itu, TKW ya. Karena nengok istrinya bulat. Nengok TKW misalnya dari Indonesia ini kok ramping-ramping gitu. Itu diantara sebab-sebabnya ya. Saya sudah tanya, TKW itu kan banyak kali yang banyak dari Indonesia. Maka Syekh Maimun Zubir kalau bilang sebenarnya malu aku di Makkah ini katanya. Tiap rumah pembantunya dari Indonesia katanya kan. Tiap rumah pembantunya dari Indonesia katanya kan. Malu aku di sini nih katanya gitu. Itu. Makanya terus dia katakan jangan jadi pembantu kayak gitu. Jadi bos saja kata Kiai Maimun Zubir. Makanya saya sering saya sampaikan sama kamu, jadi bos saja ya. Bos apalah kamu ya. Bos kelapa gitu ya. Bos ganja. Salah. Salah itu tadi ya. Ya. Bos kue gitu ya. Jadi bosnya semua ya. Itu. Jangan jadi pembantu. Makanya anakku yang udah nggak ikut kerja terus jadi bos sekarang jualan gitu ya. Jualan jadi bos ya. Dia menentukan sendiri gitu ya. Kalau waktu tempo hari asik direpet-repeti aja. Nah, sekarang jadi bos. Jadi bos kan ngerepeti bukan direpeti.
Ya sikit-sikit dulu lah mulainya ya. Itu Kiai Mumun Zubair, kamu cita-cita kamu jangan jadi TKI, jangan jadi TKW katanya kan. Malu aku katanya kan. Itu. Sampai kata orang Arab, yang naik haji itu yang banyak dari Indonesia. Datang naik haji dari Indonesia. Terus pesawatnya pulang itu bawa pembantu. Ini orang Indonesia ini kaya apa pembantu gitu kan. Bingung orang Arab gitu ya. Sampai orang Arab dibikin bingung sama orang Indonesia. Pembantunya juga banyak, yang naik haji juga banyak itu. Jadi menurut yang pendapat yang bisa menjamik tadi ya, menjamik, menghimpun, dua-duanya dibaca. Wasyamsi waduha dibaca, al-kafirun dibaca, waduha dibaca, al-ikhlas dibaca. Kena dua-duanya. Menurut Syekh Romli dapat, menurut Syekh Ibnu Hajar dapat. Paham ya? Ya. Itu ilmunya harus tahu walaupun belum melaksanakan. Jadi ketika ditanya, ketika kita seolah-olah dianggap ustadz besar gitu langsung dapat. Ya. Ini ustadz dibilang ini ustadz besar ini yang sering ngaji. Tanya sholat isyraq, nanti aku cari dulu katanya kan gitu. Ya. Sampai sekarang pun belum tahu kitabnya di mana kan ustadz. Ya. Jadi sholat duha, karena sholatu khairu maudu'in, sholat itu sebaik-baiknya ibadah. Maka kalau diperbanyak boleh, sedikit boleh. Antara terbit matahari sampai tergelincir matahari itu tidak ada sholat sunat lain kecuali duha. Nah itu ya, yang ada adalah sholat duha gitu. Terus selanjutannya, fama fadula anha, maka yang lebih darinya dari duha, waktu duha itu min auqatika dari waktumu, falaka fihi, maka bagimu pada mata di arba'u halatin, ada 4 keadaan. Artinya kalau masih ada waktumu, antara 4 inilah kamu cari yang mana yang lebih afdol. Al halatul ula, keadaan yang pertama, wa ya al afdalu, dan itu yang afdol, antus rifahu, yaitu kamu menggunakannya waktu yang lebih itu tadi. Kamu gunakan waktu itu untuk fi talabil ilmin nafi'i, dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Fid dini, dalam agama, dunal fuduli, bukan ilmu yang tak berguna. Ilmu yang tak berguna itu ya ilmu kebal gitu ya. Ya. Kan pakai baju besi pun nggak apa-apa itu. Kebal itu ya. Ilmu sihir, ilmu nujum ya. Di apa namanya? Di ramal. Ya, meramal itu nggak boleh. Saya ramal itu suamimu itu orang Mandeling dari selatan misalnya kan, gitu ya, gitu. Rupanya ditunggu sampai waktu-waktunya udah kira-kira 27 tahun, udah 4 tahun, kok nggak datang yang Mandeling dari selatan gitu. Datang sama saya, oh ada sini Mandeling, saya bilang gitu ya. Tapi bukan dari selatan, dari dekat laut, saya bilang gitu. Salah ramalannya, ramalan keling itu ya. Pas meramal itu yang meramal keling di pinggir pancuran gitu, ya, orang keling. Alladzi akabban nasu, yang berbahaya bagi manusia atau yang melakukannya manusia, alaihi, atas ladzi, wasammuhu, dan mereka menanyakan ilman, ilmu. Saya nggak pantas dibikin ilmu, dinamakan ilmu, tapi dibikin namanya ilmu. Belajarlah kau ilmu sama opung gitu ya. Nanti
kalau opung mau meninggal, kalau ada air liurnya itu kau isap gitu kan. Ya, itu caranya kalau mau nurunkan itu ya. Jadi kalau opungnya meninggal, air liurnya itu diisap, ya. Nah, terus ikut ilmunya itu, kayak gitu ndak ya? Kamu mau ngisap air liur kuda, jadi ilmu kuda lari kamu kenceng. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu yang melakukannya manusia ini menamakan mereka ilmu, padahal itu bukan ilmu, itu ecek-ecek itu ya. Ilmu itu ya seperti kita belajar ini namanya ilmu ya. Wal ilmu nafi, dan adapun ilmu yang bermanfaat, huwa ma yazidu fi khaufika, yaitu ilmu yang menambah dalam takutmu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Takut Allah kamu, takut melakukan dosa gitu ya. Wa yazidu fi rahbatika fil akhirati, dan bertambah, wa yazidu fi basiratika, dan menambah dalam pandangan hatimu, bi uyubi nafsika, pada kesalahan atau aib-aib dirimu gitu ya. Hanya menurut orang sufi itu, kamu kalau mau suudzon pada dirimu aja katanya. Itu. Jadi menambah batinmu itu untuk mencari kesalahanmu sendiri. Banyaklah rupanya. Saya ngaji pun asik ngaji-ngaji aja gitu ya. Jarang masukkan ke kotak misalnya. Ya. Ya. Misalnya ya. Pas masukkan ke kotak pun yang 2000 yang paling jelek gitu. Misalnya ini, tapi ini nggak ada kalau ini memang orang soleh-soleh semua ya. Gitu. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan bertambah dalam ma'rifatmu dengan ibadah kepada Tuhan. Wa yuqallilu, dan menyedikitkan min rahbatika, dari senangmu fid dunya, dalam dunia, dalam harta dunia. Wa yazidu fi rahbatika fil akhirati, dan menambah kesenanganmu dalam urusan akhirat. Ini ilmunya Imam Ghazali ya, luar biasa. Wa yaftahu basirataka, dan membuka mata hatimu, bi afati a'malika, dengan bahayanya amalan-amalanmu, hatta tahtariza minha, sehingga kamu bisa menjaga darinya. Wa yutli'aka, wa yutli'uka, dan memberitahu kamu, wa yutli'aka hatta tahtariza, dan memberitahu kamu ala makayidis syaitani, akan rekayasa syaitan, wa ghururihi, dan tipuan-tipuannya. Bisa tahu ya, ilmu itu ngasih tahu ini rekayasa setan, ini tipuan setan gitu. Itu tahu ya. Sebab setan itu kerjanya nipu. Makanya orang yang nipu itu bersetan dia ya. Wa kaifiyati talbisihi, dan cara untuk membaurkan, memisahkan, mengacaukan, itu talbis. Dibaurkan artinya yang jelek dibaurkan menjadi baik gitu, yaitu membaurkan ya. Orang udah tua gitu, pakaiannya pakaian muda, jadi sampai anak muda penasaran, begitu didekati rupanya udah sore katanya kan gitu. Gitu.
itu mbawur talbis ya, pakai celana di dikuncir rambutnya pakai kuning gitu ya, dari belakang dikejar lah sama si Hasan misalnya ya. Ditengok, oh udah sore katanya, udah mau maghrib ini katanya. Itu membaurkan. Ala ulama isu, setan itu membaurkan atas ulama su, ulama jahat. Ulama kok jahat? Hanya nggak usah jadi ulama kau. Kalau ulama jahat ya, lawannya namanya ulama akhirat. Hatta aradahum, sehingga menampakkan setan itu kepada mereka limuktillahi, pada murka Allah, wasuhtihi, dan marahnya. Haitsu akalu, sekiranya mereka makan atau mengambil ad-dunya, harta dunia, bidini, dengan menukarkan agama. Watakhudhu al-ilma, dan mereka menggunakan ilmu itu dzari'atan, sebagai jalan, wa wasilatan, dan perantara, ila akhdi amwalis syayatin, untuk mengambil salatin ya, bukan syayatin, karena walaupun satu wazan itu, satu timbangan, salatin, syayatin. Salatin itu penguasa, untuk mengambil harta penguasa. Penguasa itu banyak yang syayatin. Wa akli amwalil auqafi, dan makan harta wakaf. Wal yatama, dan harta anak yatim. Wal masakini, dan harta orang miskin. Wa sarfi himmatihim, dan menggunakan cita-cita mereka tulana harihim, pada siang harinya, pada panjangnya hari-hari mereka, ila tolabil jahi, untuk mencari pangkat, wal manzilati, dan kedudukan, fi qulubil khalqi, di hati makhluk. Wa tarrahum, dan memaksakan mereka, pada mereka, zalika itu himmah, cita-cita mereka itu, ilal miraati, kepada pamer, wal mumaroti, dan berbantah-bantahan, wal munaqashati, dan perdebatan, fil kalami, dalam bercakap-cakap. Wa hadzal fannu, dan bidang ini, minal ilmin nafi'i, daripada ilmu yang bermanfaat. Qad jama'nahu, yang kami telah menghimpunnya, fi kitabi Ihya'i Ulumuddin, di kitab Ihya' Ulumuddin. Kamu tengok kitabmu itu ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada, udah tengok aja di laptop. Maksudnya, sesudah sholat duha tadi, 4 hal yang kamu pilih, yang mana yang afdol kamu gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu agama yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu belajar ilmu tauhid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu belajar ilmu fikih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu belajar ilmu akhlak tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang fardu ain itu. Baru yang fardu kifayah, baru yang sunat-sunat. Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Belajar ilmu di kuburan gitu ya, rambutnya panjang gitu zaman dulu ya, jalan kemana-mana gitu, banyak kutunya, rambutnya pun dibiarin aja, ditanyakan kitab nggak tahu, yang penting kebal gitu ya. Itu zaman dulu kayak gitu ada ya. Sekarang ada yang mau kayak gitu, tapi nggak saya kasih.
nggak usah kau, itu orang gila itu saya bilang. Ya, itu bukan ilmu sihir, ya, ilmu santet itu bukan ilmu. Orang aja mengatakan itu ilmu. Imam Ghazali mengatakan bukan ilmu itu, gitu ya. Ilmu yang menyebabkan kamu takut kepada Allah, yang menyebabkan introspeksi dirimu semakin baik, ilmu yang menambah kamu untuk senang akhirat, ilmu yang memberitahu kamu dari rekayasa setan dan tipuannya, dan tipuan-tipuan setan yang mengarah kepada ulama su' itu tipuan setan yang menyebabkan murka Allah, yang menggunakan ilmu itu sebagai perantara untuk dekat sama penguasa. Dekat sama penguasa supaya nanti kalau datang ke situ dikasih hadiah puasa. Dekat-dekat lagi, kapan kita buka bersama Pak Bupati, katanya gitu ya. Datang lagi dikasih hadiah gitu ya. Sampai bupatinya pun tahu ini ulama apa ini kok. Asik datang kemari minta hadiah terus ini gitu ya. Nah, lama-lama tahu oh, ini memang namanya tumin ini ya. Apa tumin Ustaz? Tukang minta gitu ya. Ya. Ini ulama tumin ya, Ustaz tumin, Ustaz tukang minta gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau dikasih itu malu saya. Takut dibilang kayak gitu ya. Dikasih kue gitu, gak usah lah saya beli aja gitu ya. Betul-betul bukan ecek-ecek ya. Ya, takut nanti dibilang kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Sebab sudah ada ustadz yang gara-gara itu orang lain dipanggil kayak gitu. Imam Ghazali ini menjelaskan luar biasa itu ya. Yang zaman sekarang ada pun sudah diprediksi zaman Imam Ghazali itu. Dekat-dekat sama penguasa. Nanti penguasanya masuk penjara, nah, udah nggak datang lagi. Kecuali penguasanya itu masih kaya. Nah. Oh iya, termasuk ustadz. Enggak. Iya, ya. Itu apa namanya? Itu tadi. Ustadz tumin semua itu. Harta anak yatim ya, dikumpulkan anak yatim minta sumbangan, dibelikan mobil gitu ya. Memang ada kayak gitu banyak ya. Kumpulkan anak yatim. Memang anak yatim itu dikasih, tapi yang masuk sama dia itu banyak, 60%. Nah, sampai orang masyarakat pun tahu ini kerjanya apa, kok keretanya baru, mobilnya baru gitu. Itu kerjanya ya ngumpulkan anak yatim itu. Nah, orang miskin hartanya diambili, termasuk nggak mau zakat ya. Itu ngambil harta orang anak yatim. Terus menuntut ilmu untuk debat-debat ya. Untuk debat sampai ustadz-ustadz yang tua didebati sama anak muda gitu ya. Ya. Ustadz muda itu debati ustadz-ustadz tua gitu ya. Ini kan kurang ajar namanya. Ustadz tua itu seharusnya yang dihormati walaupun bagaimana keadaannya. Ini didebati ya. Supaya dibilang ustadz paten, ustadz hebat, supaya nanti diangkat-angkat entah menjadi ketua apa gitu. Caranya kayak gitu ya. Kamu kayak gitu ya. Nanti ada pokoknya suka debati orang ya, tunjukkan ininya gitu ya. Nah, ini kata Imam Ghazali termasuk itu.
Supaya apa? Dikira orang pandai, terus nanti supaya entah dijadikan ketua apa gitu ya, persatuan entah apa gitu. Itu tujuannya ada udang di balik batu, udang di balik peyek lagi. Caranya kayak gitu kalau mau tenar itu ya. Misalnya kamu agak pandai itu kayak gitu, tenar kamu, udah nggak jualan kelapa lagi, ya. Ada sedikit kamu ajak debat, nah, di belakangmu ada misalnya Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan itu yang kamu kompain, gimana jawabannya Ustadz? Gini, mau biar aku aja yang maju Ustadz, katanya. Yang udah maju Ustadz Ridwan nggak jadi apa-apa, itu. Misalnya, yang tujuannya untuk pamer-pamer, makanya banyak itu pencitraan istilah sekarang ya. Pencitraan itu ya untuk menarik orang saja, sebenarnya nggak kayak gitu. Pencitraan semua ya. Lihatlah semua pencitraan semua itu ya. Terus pakaiannya pun ditempa pakaiannya ulama gitu ya. Pakai jubahnya pun yang paling cantik. Terus dipoto ya. Terus foto sama pejabat-pejabat ya. Itu dikatakan di sini ulama su' karena tujuannya untuk mencari kekayaan duniawi, bukan yang ngajar kitab kayak gini, enggak ada yang berani itu ulama su' ngajar kitab kayak begini. Baca kitab kayak gini aja kena tampar akubah katanya kan. Gitu ya, nggak berani dia, makanya bagus nggak usah ngaji kitab ya, karena nggak ngaji kitab pun dapat juga ya amplopnya katanya ya, gitu. Makanya yang betul itu yang ngaji kitab ya, sebab ulama itu yang bisa mengajarkan kitabnya ulama. Kalau dikatakan ulama bisa mengajarkan kitabnya ulama. Kalau tidak bisa mengajarkan kitabnya ulama, ya belum ulama. Nah, kamu misalnya bisa ngajar kitab yang paling kecil lah, misalnya Sulam Supinah ya, ya. Nah, misalnya itu kitab ulama. Tapi ustadz besar tapi Fathul Qorib aja nggak tahu gitu, bukan ustadz ya. Fathul Qorib aja nggak tahu apa itu Fathul Qorib katanya kan itu. Kitab fikih lah Pak katanya kan. Tauku Sulaiman Rasyid. Fikih itu katanya kan. Yang saya pelajari dari dulu itu Sulaiman Rasyid itu ada dalil-dalilnya banyak katanya kan. Nah, ada kayak gitu kan, ya. Jadi kalau nggak ada di Sulaiman Rasyid itu nggak betul ini katanya. Tunjukkan kitabmu mana? Ini bukan kitab Muktabar ini katanya ya. Ditengokkan sama ustadz yang lain itu. Jadi ini udah dikumpulkan dalam kitab Ihya. Kamu tengok ada kata kitab Ihya itu. Kalau ada ya. Lanjut, fa in kunta min ahlihi, kalau kamu termasuk ahli ilmu fahasilhu. Maka dapatkanlah ilmu itu yang bermanfaat. Ngaji. Wa'mal bihi, dan amalkan ilmu itu. Wad'u ilaihi tsumma 'allimhu, kemudian ajarkan ilmu itu. Ajarkan ilmu. Wad'u ilaihi, dan ajaklah ilaihi pada ilmu bermanfaat. Kamu ajak ngaji itu sudah merupakan ahli ilmu. Istrinya diajak ngaji, suaminya diajak ngaji. Bang ngaji bang kata. Iya dek katanya kan gitu. Gitu ya. Begitu Ustadz Munib ngajak istrinya ngaji dek katanya kan. Tak masak aku makan apa bang katanya. Gitu. Makan di luar aja deh katanya. Di luar teras itu katanya. Gitu. Dijengkali suaminya bah ya.
Kalau suami yang berwibawa kalau sudah dimakan di luar gitu langsung ditanggapi positif. Iya bang, makan di luar bang, di mana gitu kan. Itu. Ini makan di luar dek katanya. Di luar teras katanya kan gitu. Gitu ya. Ya, makanya yang berduit ya. Tapi jangan mata duitan. Tulis besar-besar ya, orang harus punya duit tapi jangan mata duitan. Itulah tadi bilang sama istrinya, suaminya kayak gitu, dia ejek. Coba berduit, makan kita di luar ya dek. Oh iya bang, di mana bang? Ya, di Wong Medan, Wong Solo, Wong Gila, kata kan. Gitu. Tinggal pilih gitu ya. Terus siap-siap nggak masak, ya. Pakai baju cantik pergi gitu ya. Faman alima dzalika, maka siapa yang mengetahui itu wa amila bihi dan mengamalkan dengan ilmu yang bermanfaat, tsumma 'allamahu kemudian mengajarkannya, wa da'a ilaihi dan mengajak kepada ilmu yang bermanfaat itu, fadzalika yud'a, maka itu disebut-sebut aziman, orang besar, orang agung. Fi malakutis samawati, dalam alam malaikatnya langit-langit. Siapa yang mengamalkan ilmu, tahu ilmu itu, ngajak, disebut-sebut orang besar di kalangan malaikat yang di langit itu. Bukan di kalangan pajak Tanjung Merawah gitu, bukan ya. Di malaikat yang di atas itu kenal sama kamu. Siapa di situ? Ustadz Muslim misalnya. Oh iyalah, alhamdulillah bukan Ustadz kafir gitu misalnya. Gitu misalnya. Dikenal. Nah kamu mau ngajak jamaah sok-sokan berstatement di kalangan malaikat langit, nggak dikenal kamu, ya. Misalnya jadi ustadz kamu, nanti bilang ya anggota saya nanti kalau di kuburan gitu kan, gitu ya. Begitu bilang kayak gitu, siapa itu gitu kan? Si Doni gitu kan. Tak ada itu gitu kan. Dikipas terus sama malaikat lah. Ya. Tapi kalau yang sudah dikenal malaikat, wah, iyalah memang. Udah saya tengok dia ngaji di YouTube pun ada itu katanya. Gitu. Malaikat kok punya YouTube? Itu disaksikan oleh Nabi Isa, bisyahadati Isa alaihissalam. Disaksikan Nabi Isa alaihissalam. Makanya ini luar biasa ya. Fa idza faraqta min dzalika, maka apabila kamu selesai dari ilmu yang bermanfaat itu kullihi semuanya, wa farahta dan kamu sudah selesai min islahi nafsika dari memperbaiki dirimu, hatimu, zahiran wa batinan, zahir dan batin, wa fadula syai'un min awqatika, dan masih lebih sesuatu dari waktumu. Kalau kamu sudah belajar ilmu yang bermanfaat, mengamalkan, mengajarkan, masih ada waktumu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tidak apa-apa antastahila bi ilmil madhabi. Kamu sibuk dengan mempelajari ilmu madhab fil fikih, dalam fikih. Baru kamu pelajari misalnya ilmu perbandingan madhab, itu boleh ya. Ini ilmu fikih 1 aja sudah langsung masuk kuliah perbandingan madhab gitu. Kamu apa? Perbandingan mazhab? Enggak. Kamu banding aja lah ya. 1 saja tahu dulu, baru perbandingan mazhab. Ini baru tamat SMA, lulus ya. Syariah, terusan apa? Perbandingan mazhab ya. Dibanding ulama sama tamatan SMA gitu. Mana nyambung itu ya, yang enggak nyambung. Itulah yang terus petentengan di luar. Imam Syafi'i itu miskin itu katanya kan. Gitu dia ya.
Karena dosennya mengajarkan seperti itu. Lita'rifa bihi, supaya kamu mengetahui bihi dengan ilmu al-furu'an nadirota, cabang-cabang ilmu yang langka fil ibadati, di dalam ibadah, ya. Artinya waktu yang selain fardu ain, ya, yang sunat, cabang-cabang madhab-madhab ini tahu semua. Wa tariqat tawassuti, dan jalannya berbuat adil bainal khalqi, di antara makhluk fil khusumati, di dalam berdebat, inkibabihim, ketika menghadapinya, ala syahwati, atas syahwat. Sudah tahu ilmunya, ya. Fadzalika aidon ba'dal farahi, ini semuanya setelah selesai, min hadhil muhimmati, dari yang penting ini, min jumlati fardul kifayati, dari jumlahnya bagiannya fardu kifayah, ilmu yang fardu kifayah, ilmu kedokteran fardu kifayah, ya, ilmu yang sifatnya menerangkan tentang perang, ya, supaya pandai perang kamu fardu kifayah. Ilmu silat, ya, itu perlu juga tahu sikit-sikit itu, supaya kalau disilat orang tahu, ya. Ini datang perampok, istrinya suruh maju. Ya, Dek, kan dulu saya tengok waktu kamu SMA belajar silat kan, Dek, katanya. Itu, Dek, katanya. Ya, ya, yang laki lah yang maju, ya. Gampang itu, ya. Kamu deketi aja perampok itu, kamu tutup pakai sarung, udah nggak tahu apa-apa itu mukanya. Itu aja caranya, ya. Pokoknya kamu, makanya sarung itu kalau sama anak santri senjata itu, ya. Ya, udah sarung itu udah disiapkan, tuh kena mukanya ditutupkan, udahlah kena lah itu, ya. Nah, diikat aja, kena satu perampoknya, yang lain kena semua. Senjatanya apa ini? Sarung gitu, ya. Itu senjata dulu, ya, zaman dulu. Fa idza da'at ka nafsuka, apabila mengajak padamu nafsumu ila tarki ma dzakarna, untuk meninggalkan yang kami telah sebutkan, minal auradi wal adhkari, dari wirid dan zikir, istisqalan lidzalika, karena merasa berat pada demikian itu, fa'lam anna syaitana, maka ketahuilah bahwa syaitan al-la'ina, yang terlaknat, qaddasa, telah menyebar fi qalbika, di hatimu, adda fina, pada penyakit yang sulit obatnya. Wa huwa, dan dia itu penyakit itu, hubbul mali, yaitu mencintai harta, wal jahi, dan pangkat. Fa iyyaka, maka takutlah kamu, antahdarra bihi, tertipu dengan itu, hubbul mal itu. Fatakuna, maka kamu menjadi duhkatan, ejaan, ketawaan, lahu, bagi syaitan. Kamu diejek-ejek syaitan kamu, ya. Jadi ejaan syaitan, ya. Makanya jangan sampai jadi ejaan syaitan. Apalagi ejaan istri. Diejai aja sama istri, alah bang, ngitung kayak gitu aja nggak dapat katanya kan, ya. Diejai istri. Fayuhlikuka, maka merusak kamu, wa yaskharu minka, dan menghina kamu. Jadi kalau kamu ini sudah mencoba dirimu itu meninggalkan wirid-wirid, zikir-zikir itu, berarti syaitan itu sudah masuk di hatimu. Zikir nggak mau, ya. Yang diajarkan tempo hari, sesat itu katanya kan. Ya. Itu berarti setan udah masuk. Setan niup-niup kamu, nggak usah zikir gitu. Karena setan itu kalau orang itu berzikir la ilaha illallah, dia lari dari hatinya. Orang nanti kalau udah nggak zikir datang lagi, ya. Nah, kalau udah zikir la ilaha illallah misalnya, ya, itu lari setan. Nah, beda kalau kamu chatting, ya. Setan di sebelahmu itu, gitu, ya.
Udah, mainkan aja, kipas saja gitu dia, kata setan. Ya. Tengok itu, kamu nggak senang di hatimu ditengok. Memang udah gila kali ini katanya, kata setan itu. Terus kamu udah gila orang ini katanya kan gitu ya. Tapi kalau kamu zikir berarti malaikat itu bersamamu. Sebab malaikat itu ada yang khusus mencari orang yang zikir. Orang zikir di mana-mana, menuntut ilmu kayak gini dicari di mana. Makanya sini tempatnya malaikat, ya. Masjid ini tempatnya malaikat, apalagi pas ngaji kayak gini masing-masing kamu ini ada malaikatnya, malaikat rahmat bukan Israel. Ya. Didatangi malaikat kamu ngaji, ya, didekap malaikat, terus hatimu tenang, ya. Yang mau pulang kampung bisa, nggak usah ragu-ragu, bisa pasti ya. Gitu ya, nggak usah ragu-ragu, pastikan bisa gitu, gitu ya. Itu aja kau suntuk, enggak ya di sekret masih lapang. Nah, itu ya. Makanya jangan sampai jadi ketawaan setan, diketawai kamu, nggak bisa pulang kok kan, katanya kan. Ya, iya nggak bisa pulang aku bah, katanya kan. Cemana ini katanya kan. Udah pulang pun tiba-tiba aku singgah sana ya nek, katanya kan. Nggak usah nanti kok kena corona, katanya kan. Ya. Parno kata orang sekarang ya, takut berlebih-lebihan. Hanya kamu pulang kan kamu diterima apa enggak kira-kira? Maka kata si Fadil, kalau aku dibilang kayak gitu, ku repet-repeti sampai habis katanya kan. Ya, aku dibilang nggak usah pulang kau kan, nanti kau kena sampai sana habis lah aku buat katanya kan gitu. Nah, udah ada kayak gitu, udah banyak ya. Kamu entah diterima entah enggak. Kalian jangan percaya diri. Aku mau pulang kampung sampai sana. Udah jangan kemari kau. Gitu. Ini naik oleh-oleh katanya. Nggak usah kau bawa oleh-oleh. Ya. Oleh-olehmu itu tak jelas tuh katanya kan. Itu makanya jangan sibuk kali bawa barang oleh-oleh ke kampung, mau bawa oleh-oleh katanya. Ya udah nggak ada oleh-oleh, oleh-oleh yang penting itu cinta ya. Itu cinta sama keluarga gitu ya. Sikit lagi sampai asannya. Fa idza jarrabta, maka apa kamu mencoba nafsaka dirimu muddatan pada waktu yang lama, waktu yang cukup, fil auradi dalam wirid-wirid wal ibadati dan ibadah, kamu coba dirimu wirid dalam waktu yang lama ya. Misalnya siap maghrib sampai isya duduk aja gitu ya. Tapi maghribnya cepat, bukan maghribnya udah mau isya. Ya, jadi saya masuk katanya nunggu isya ini katanya. Ini maghribnya dari tadi apa memang barusan? Gitu ya. Wal ibadati dan ibadah fakanat la tastaskiluha. Maka nafsumu itu tidak merasa berat wirid itu. Ya. Kaslan anha, karena malas darinya. Lakin doharot ruhbatuka, tapi nampak di kesenanganmu fi tahsilil ilmi, dalam menuntut ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Walam turid, dan kamu tidak bermaksud bihi dengan ilmu itu illa wajhallahi, kecuali karena Allah, zat Allah, wadaril akhirati dan perkampungan akhirat. Fadzalika afdalu, maka itu lebih afdol min nawafilil ibadati, dari ibadah-ibadah sunat, mahma sohat an niyatu, selagi benar niatmu.
Walakin nasya'na tetapi perkara yang dianggap fi sihhatin niyati adalah dalam benarnya niat. Kalau niatmu benar, bagus tuh. Masalahnya kalau niatnya nggak benar itu ya. Fa ilam tasihha, apabila tidak benar niat itu, fa huwa ma'danu hururil juhali, maka itu tempat tipuan orang-orang bodoh-bodoh. Wa mazallati aqdamir rijal, dan tempat tergelincirnya kaki para tokoh-tokoh, para ulama atau para tokoh. Rijal itu diartikan di sini artinya tokoh atau ulama. Asal artinya rijal itu laki-laki. Makanya orang yang sok itu dibilang karena dia mau apa? Hum rijal wa ana rijal katanya. Mereka tokoh, saya pun tokoh katanya kan gitu ya. Sok kali dia ya. Apabila kamu sudah mencoba wirid tapi kayaknya kamu berat, malas, tapi sukamu menuntut ilmu, nah itu lebih baik ya. Kamu misalnya coba misalnya mulai siap sholat duha, kamu mau zikir kok rasanya berat ya. Tapi kalau nuntut ilmu kok rasanya senang aku katanya kan. Menuntut ilmu yang wajib-wajib itu dengan niat yang baik, supaya menghilangkan kebodohan, supaya niat karena Allah Ta'ala, bukan untuk supaya nanti mendebati orang ya. Ada yang belajar ilmu itu memang khusus disiapkan untuk mendebati orang. Saya pernah belajar ya. Kalau belajar itu belajar debat. Nah, kayak orang Wahabi itu yang disiapkan itu ilmu debat ya. Nanti kalau debat kayak Iran itu dibilang aja orang itu ya, ini bid'ah, debatnya begini. Nah, kalau kamu udah kepepet, kamu bilang ini pertanyaan jawaban bid'ah, karena tidak ada misalnya ditanya pada zaman Nabi katanya ya. Itu debatnya udah diatur orang itu. Makanya kita pun ya paling tidak seperti itu tahu, misalnya ditanya Tuhan Allah Ta'ala di atas aras, kalau nggak kayak gitu dia kafir katanya ya. Ya kamu tanya aja sebelum Allah menciptakan aras, Tuhan tinggal di mana gitu. Ya. Barulah suka Tuhan lah katanya kan. Gitu dia ya. Nah, baru kebingungan dia ya. Suka Tuhan lah, lama-lama jangan kayak pertanyaan kayak gitu Ustaz. Itu pertanyaan bid'ah itu gitu dia. Itu ujungnya itu. Itu pertanyaan bid'ah itu gitu ya. Jadi kalau kamu memang menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunat kalau niatmu benar. Tapi kalau niatmu nggak benar berarti tipuan setan. Kalau niatmu untuk mencari misalnya kebanggaan supaya dimuliakan di kampung, aku ini sarjono katanya kan. Sarjana, ini satu gang bahkan satu desa ini yang sarjana cuma bisa dihitung dengan jari. Termasuk saya yang sarjana terbaru gitu ya. Karena baru diwisuda ya. Sarjana terbaru. Sarjana terbaru lebih berkualitas daripada sarjana yang lama gitu. Gitu ya. Wah, itu berarti digelincirkan oleh setan itu ya. Karena kesombongannya itu tadi. Oh, niatnya bagus, kamu nuntut ilmu lebih bagus. Karena kamu suruh zikir pun kakimu udah kesimutan ya, zikir baru 10 menit aja nggak tahan kakinya katanya kan, semutan katanya kan. Udahlah tambah 15 menit udah tidur dia ya. Yang nggak biasa zikir itu gangguannya kesemutan sama tidur ya. Apalagi subuh ya paling enak itu, misalnya udah diniati betul itu mau baca wirdul latif entah apa, bismillahirrahmanirrahim gini gitu ya. Udah sendirian itu ya, udah lama-lama itu Masya Allah katanya. Kata setan, ku tiup kau katanya kan. Ya kalah dia ya. Katakan kamar mandi dia kasih
airnya hilang, gini juga. Tengok sajadah itu baru plak gitu. Bukunya masih di situ semuanya, ya bacaannya itu ya. Wah ini mungkin niatnya bagus ini, tapi nggak tarik ini gitu, ya. Itu pun berdalil niatul mu'min khairun min amalihi katanya kan. Udah kalah sama setan pun masih kayak gitu ya. Itu memang berat, apalagi kalau puasa ya. Kalau puasa itu paling berat, siap subuh baca zikir itu. Kalau mampu kayak gitu berarti udah paten kali itu ya. Tapi kalau yang nggak puasa itu masih lumayan ya. Kalau guru-guru saya itu subuh sampai jam 7 itu masih zikir ya. Makanya dimudahkan rizkinya semua, rizkinya datang terus ya. Kamu subuh tidur, disiram air mamaknya baru bangun gitu ya. Bangun. Bukan iya mak pret gitu kan dot ya. Apalagi kamu nanti pulang kampung itu tunjukkan kamu itu pagi-pagi udah bangun nyapu, baca zikir gitu ya. Jangan enak kali di kos katanya kan, nggak ada yang ganggu katanya kan. Ya, tidur sampai lama-lama pun nggak ada yang ganggu ya. Begitu pulang kampung, kayak kerjanya kayak gitu kok, bilang ngaji gitu. Ku tengok pagi molor kau katanya kan. Kayaknya dijaga nanti kalau jadi pulang kampung ya, jangan molor aja ya. Pencitraan lah sedikit. Mana tahu dikasih uang lebih pulangnya. Alhamdulillah anakku sudah banyak peningkatan. Padahal di situ aja gitu. Situ. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka as-salamata was-shifaa'a was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.